Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Melitang Channel dimana saja berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tentunya yaitu Wong Melitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Wong Melitang Channel dimana saja berada, pada kesempatan yang kemarin kami sempat berbagi seputar tentang soal-soal persiapan menghadapi uji kompetensi, baik itu uji kompetensi guru maupun uji kompetensi ke jabatan fungsional pengawas, dan juga persiapan untuk PPG, baik itu PPG Daljab maupun PPG Prajabatan. Oke, pada kesempatan kali ini karena ada permintaan dari rekan-rekan sahabat Wong Melitang Channel, meminta kami untuk mencari gambaran gimana soal khusus pada kompetensi manajerial. Alhamdulillah kami mendapatkannya, sehingga kami langsung berinisiatif untuk membagi kepada rekan-rekan semua. Sebelumnya kita lanjut, mohon bantuan seperti biasa, mohon bantuan like, share, and subscribe-nya rekan-rekan ya. Karena dengan like, share, and subscribe rekan-rekan, kami lebih bersemangat lagi berbagi tentunya kepada kita semua dalam hal teknologi dan pendidikan. Oke, kita mulai. Yang nomor 1, ada soal yang menyatakan bahwa saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya A. mendapat bantuan dari teman, B. berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko, C. berani mencoba dengan segala risiko, D. tidak putus asa menghadapi kegagalan, E. selalu mendapat bantuan dari teman. Nah, lihat dari poin A, B, C, D, E. Di situ kalau A itu dia tidak ada tantangan, yang B juga tidak ada tantangan, yang C itu dia di situ tidak mengatasi tantangan tapi mencoba dengan segala risiko, yang E selalu mendapat bantuan juga tidak mengatasi tantangan, maka otomatis yang D yaitu tidak putus asa menghadapi kegagalan. Yang berikutnya nomor 2, ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang A. umum, B. jauh ke depan, C. biasa saja, D. besar, E. usang. Ide-ide yang baik, yang bagus itu biasanya adalah jauh ke depan, yaitu maka yang jawaban yang lebih tepat yaitu yang B, yaitu jauh ke depan. Karena kalau pendapatnya itu umum, maka gagasan itu bukan gagasan yang luar biasa. Apalagi yang C, D, dan E, maka jawabannya adalah yang B. Yang nomor 3, menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh A. bertahan pada cara yang telah ada, B. berpikir mencoba usaha lain, C. menunda ketika melihat risikonya, D. bertahan pada cara yang tidak praktis, E. mundur begitu melihat risikonya. Nah, kita lihat orang-orang yang kehilangan kesempatan. Kalau yang A enggak, yang B itu enggak, yang C enggak, yang D itu enggak, maka kita pilihannya adalah yang E, yaitu mundur begitu melihat resiko. Kenapa? Karena dia akan kehilangan kesempatannya. Yang nomor 4 yaitu Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan, maka sikap Anda A. berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga, B. sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya, C. merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga, D. bangga dan bahagia atas diri sendiri, E. merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Tentunya kalau kita mendapatkan sesuatu yang diidam-idamkan, kita biasa saja mencoba mengendalikan kebanggaan tersebut, yaitu yang A pilihannya. Yang nomor 5 yaitu psikologi keorganisasian adalah ilmu yang membahas tentang A. perilaku manusia berhubungan dengan manusia lain, B. perilaku manusia untuk berproduksi, C. perilaku manusia dalam berorganisasi, D. perilaku manusia dalam masyarakat, E. perilaku manusia dengan lingkungan. Tentunya karena berhubungan dengan keorganisasian, maka yang jawabannya adalah yang C. Nomor 6, sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali, nah ada di garis bawah yaitu kecuali yang A. menggebu-gebu, yang B. karismatis,
C. Menghargai orang lain. D. Tenang. E. Mengayomi. Karena ini kecuali berarti yang berbentuk negatif, maka salah satunya adalah yang A, yaitu menggebu-gebu. Yang nomor 7, sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan yang internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan pada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Ingat, apabila suatu organisasi itu mengalami permasalahan, maka sebaiknya kita menjaga kerahasiaan dan tidak ikut campur. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 8 yaitu Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja dengan direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Tentunya kita perlu mempertimbangkan dengan meminta masukan kepada rekan lain yang di sini adalah manajer. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang Anda akan lakukan? A. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. C. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. E. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Oke, ini intinya adanya suatu kerjasama. Yang A, B itu tidak ada suatu kerjasama, yang C itu satu arah, yang E juga satu arah. Maka ya otomatis yang D yaitu komunikasi dua arah. Maka jawabannya adalah yang D. Yang berikutnya itu seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja. A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengungkapkan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Nah, ini kalau versi saya, apabila kita mempunyai ide cemerlang, maka kemungkinan ide kita akan selalu diterima. Maka jawabannya adalah yang A. Yang berikutnya itu, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian tugas kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Oke, sebagai seorang pemimpin apabila kita ingin mendelegasikan tugas, maka kita di situ sebagai pengontrol saja. Dan apabila sudah kita serahkan tugasnya kepada staf. Maka jawabannya adalah yang A. Yang nomor 12 yaitu apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatat, kadang tidak. Nah, ini sering kita alami sehari-hari dalam kegiatan rutinitas kerja kita. Sebaiknya apabila ada sesuatu yang urgensi atau prioritas, maka kita disarankan atau selalu mencatat hal-hal apa yang perlu pertimbangan, sasaran, dan deadline, yang mana yang terlebih kita prioritaskan karena deadline suatu pekerjaan. Oke, maka jawabannya yang lebih baik adalah yang A. Yang nomor 13, keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication. B. Conceptual.
C teknis, D simpati, E interpersonal. Nah, perlu digarisbawahi di sini adalah berkomunikasi, bekerja sama, berarti itu interaksi dengan orang lain, maka otomatis adalah yang E, yaitu interpersonal, yaitu kita berhubungan dengan komunikasi atau dengan berinteraksi kepada orang lain. Berikutnya yang nomor 14. Tiba-tiba atasan Anda memarahi Anda tanpa alasan yang jelas. Yang Anda akan lakukan adalah A. Mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian memberikan penjelasan dengan santun. B. Mendengarkan dengan seksama. C. Mencoba menerima. D. Acuh tak acuh. E. Merasa aneh karena Anda tidak melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini sering atau mungkin rekan-rekan pernah mengalami tiba-tiba atasan rekan-rekan itu marah, tidak jelas. Maka kita sebaiknya mendengarkan dulu apa maksud dari atasan tersebut marah, dan apabila ada sesuatu yang ingin kita jelaskan, kita tetap mengontrol emosi dan memberikan penjelasan dengan santun. Maka sebaiknya pilihan yang tepat adalah yang A. Nomor terakhir 15. Jika suatu hari petugas kebersihan datang terlambat, maka yang Anda akan lakukan adalah yaitu A. Memarahinya, B. Membersihkan sendiri ruang kerja, C. Melaporkan kepada koordinator kebersihan, D. Memberikan sanksi, E. Membiarkannya. Oke, apabila ada petugas bersihan dan kebetulan terlambat, kita datang terlebih dahulu, maka kita sebaiknya membersihkan sendiri ruang kerja, karena apabila kita menunggu petugas bersihan, maka pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira yang urgensi atau yang mungkin bisa kita selesaikan pada saat itu akan tertunda dan akan merugikan juga organisasi kita. Dan apabila petugas bersihan itu datang, mungkin kita bisa mengkonfirmasi kenapa dia datang. Apabila misalnya ada suatu permasalahan, kita mungkin bisa memberinya mungkin coaching atau konseling atau bahkan mentoring. Demikian pembahasan soal khusus untuk kompetensi manajerial, hanya mendapatkan 15 soal rekan-rekan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun apabila suatu saat nanti kami mendapatkan soal yang lebih dari ini, kami akan sharing lagi yang tentunya di channel kebanggaan kita, yaitu Wong Belitang Channel. Mohon maaf apabila soal ini tidak sepenuhnya di hati teman-teman atau kurang bermanfaat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami niatnya hanya berbagi agar rekan-rekan bisa tergambar seperti apa soal kompetensi manajerial untuk menghadapi uji kompetensi jabatan fungsional guru. Oke, itu saja. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Jumpa lagi di lain kesempatan di channel kebanggaan kita, yaitu Wong Belitang Channel. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.